Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudaraku 5 Agustus kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Saudara, perubahan hidup itu tidak bisa terjadi atau berlangsung secara drastis, secara instan, tidak bisa. Harus melalui proses yang bertahap. Harus ingat ini saudaraku, melalui proses yang bertahap. Ketika Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Secara implisit sebenarnya di situ ditunjukkan kepada kita adanya proses bertahap dalam pertumbuhan fisik. Seorang anak manusia menjadi besar itu kan tidak langsung makan roti 2 kuintal saudara, tapi dari 2 ons, 3 ons, 5 ons ya saudara, bahkan tidak sampai itu, mungkin 1 ons saja ya, bertahap. Demikian pula dalam perubahan hidup, sampai kita mengalami kelahiran baru, mengenakan kodrat ilahi saudara. Nah, di sini waktu sangat berperan. Waktu menjadi sangat berharga. Karena di dalam waktu itu ada momentum-momentum yang berharga di mana Tuhan membentuk kita atau membangun kehidupan kerohanian kita atau kekristenan kita. Tuhan membentuk lewat proses yang bertahap. Kalau bisa secara instan, wah tentu kita lebih enak saudara. Kita berdoa dalam waktu 5 menit, sekejap kita menjadi dewasa rohani. Kita berkata, Tuhan silahkan Tuhan ubahkan hidupku untuk menjadi serupa denganmu. Lalu seketika kita menjadi dewasa, wah itu hebatnya. Dan itu menyenangkan ya. Itu mudah ya. Tapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Tuhan buat aku rendah hati. Tidak seketika kita bisa rendah hati. Tuhan buat aku sabar. Tidak seketika kita menjadi sabar. Tuhan buat aku bisa mengendalikan nafsu-nafsuku. Tidak seketika kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu kita. Tetapi kita harus diproses dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jadi usaha Tuhan mengembalikan kita ke rancangannya yang semula itu proses yang bertahap, berlangsung secara berkesinambungan saudaraku. Pasti Tuhan memiliki program atas setiap individu. Kalau saya sering menggunakan kata kurikulum, Tuhan pasti memiliki program bagaimana mengubah seorang anak manusia yang percaya kepada Yesus, yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah artinya orang yang bersedia meninggalkan percintaan dunia dan bertekad untuk hidup suci, hidup tak bercacat dan tak bercela. Ya walaupun masih duniawi juga sebenarnya dan masih ada banyak ikatan dosa, tapi punya komitmen, aku mau meninggalkan percintaan dunia, aku mau hidup suci. Nah saudaraku, komitmen ini, tekad ini saudaraku, bisa membuat seseorang itu digarap Tuhan. Ingat ya, Roma pasal 8 ayat 28 dan 29, yang digarap Allah adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah punya program bagaimana mengubah seseorang itu. Kalau dikatakan Allah bekerja dalam segala hal, hal apa? Hal yang mana? Tentu Tuhan memilih kejadian-kejadian apa yang patut dialami setiap individu itu, saudara. Ya, Tuhan memiliki seperti kurikulum gitu, bagaimana mencerdaskan rohani kita. Kalau kurikulum yang tersaji
di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi itu kan memiliki tujuan, saudara. Bagaimana mencerdaskan seseorang di dalam bidang-bidang tertentu. Nah, sekarang Allah memprogram setiap kejadian dalam hidup kita. Allah menyusun kurikulum, apa-apa yang harus kita alami dan bagaimana seharusnya kita bersikap untuk supaya kita serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29. Nah, banyak orang tidak mengerti itu. Dia pikir nanti kalau sudah waktunya baik, mau sungguh-sungguh jadi Kristen. Ia tidak pernah sungguh-sungguh, karena waktu baik itu tidak boleh ditunggu. Waktu baik itu harus digunakan. Mengapa? Karena sudah ada. Waktu yang baik itu Tuhan berikan saat ini juga ada waktu yang baik. Kalau orang berkata, nanti tunggu kalau ada waktu yang baik, saya akan sungguh-sungguh. Dia tidak akan pernah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang sering berpikir bahwa masih ada banyak waktu untuk bertumbuh, untuk berubah. Ini pikiran sesat yang membuat seseorang bisa binasa. Mestinya yang dipikirkan adalah, aku akan tidak memiliki waktu lagi. Aku akan tidak memiliki waktu lagi. Jadi, supaya kurikulum Tuhan itu bisa kita pahami, kita jalani, supaya program Tuhan itu bisa terrealisir, terwujud dalam hidup kita, saudara, kita begitu bangun tidur itu memperhatikan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Maka ya saudara, komitmen kita itu harus bulat. Agenda hidup kita itu adalah berubah. Berubah untuk mencapai kehidupan yang berkodrat ilahi yang sama dengan mengalami kelahiran baru. Jangan ada agenda lain, saudara. Itulah sebabnya Paulus mengatakan asal ada makanan, pakaian cukup, ya jelas. Ya, itulah sebabnya Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jelas, memang hidup hanya untuk itu saja. Untuk apa kalau bukan untuk itu? Sebab segala sesuatu yang kita bisa raih, kita miliki, kita peroleh dalam hidup ini sekejap akan lenyap kok. Tetapi kedewasaan rohani, pertumbuhan iman menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilahi, itu berkat kekal, saudara. Yang harus diraih melalui proses bertahap, sebuah akumulasi, ya, penumpukan, pengumpulan, ya, sampai kita menjadi sosok manusia yang dikehendaki oleh Allah. Demikianlah kebenaran hari ini, ya saudara, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.